Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Novianti dari Departemen Administrasi Pendidikan 2019, kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil review atau resum perkuliahan pada pertemuan pertama mengenai mata kuliah pengawasan pendidikan. Pertama, saya akan memaparkan 3 pengertian pengawasan yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama, yaitu pengawasan adalah cara untuk mengetahui bagaimana pekerjaan dilakukan. Apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan atau belum, bahkan yang tidak ditetapkan. Yang kedua, pengawasan adalah penilaian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apakah tupoksi organisasi dilaksanakan dengan semestinya. Lalu yang ketiga, pengawasan adalah proses pengamatan atau penilaian terhadap lembaga pendidikan supaya seluruh kegiatan yang dilakukannya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pengawasan dan supervisi. Pada pengawasan dapat dikatakan sebagai inspeksi atau kontrol, yaitu proses pengamatan dengan mencari kelemahan atau kekurangan atau kesalahan pada kinerja guru dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Nah, biasanya yang melakukan pengawasan adalah kepala sekolah ataupun pihak-pihak tertentu seperti supervisi. Pada supervisi dapat dikatakan sebagai pembinaan, yaitu proses membantu dengan cara memotivasi dan mengembangkan potensi guru dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya supervisi ini melakukan tugas seperti mengawasi guru di kelas. Nah, di dalam supervisi terdapat 3 bagian, yaitu pada supervisi akademik, supervisi manajerial, dan supervisi administratif. Yang pertama, pada supervisi akademik, yaitu kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawas akademik, yakni menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, supervisi manajerial, yaitu kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan manajerial, yakni menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada di sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah. Nah, pada supervisi manajerial ini, contohnya jika pada kepala sekolah, itu tuh bagaimana cara kepala sekolah memimpin sekolahnya dengan baik. Lalu yang ketiga, pada supervisi administratif, yaitu kegiatan pengamatan atau penilaian yang berkaitan dengan aspek-aspek administrasi dalam mendukung proses pembelajaran. Lalu, indikator pengawasan dapat dikatakan berhasil jika segala sesuatu dilakukan dengan baik. Indikatornya adalah perencanaan, hasil observasi, keterampilan khusus, produktivitas guru, dan akreditasi sekolah. Nah, pada perencanaan itu adanya suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik. Nah, suatu perencanaan akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan yang akan memudahkan pelaksanaan pengawasan, serta perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga pada saat pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi, pada pertemuan kuliah pengawasan pendidikan dijelaskan sendiri oleh dosennya, indikator itu terbagi menjadi 5. Ada perencanaan, hasil observasinya seperti apa, lalu keterampilan khususnya bagaimana, produktivitas guru, dan akreditasi sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pendidikan adalah proses penilaian dengan melakukan pengamatan di sekolah untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dengan memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan strategi pembelajaran dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan. Maka dari itu, menjadi seorang pengawas perlu bijak dalam bertindak, yaitu perlu mengetahui kapan harus membantu guru dan perlu mengetahui kapan harus menegur guru. Sekian dari saya, itu adalah hasil review perkuliahan pertama pada mata kuliah pengawasan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.